Selamat sore Selamat sore. kepada pemirsa setia channel Dua Maut, channel kebanggaan Republik Indonesia. yang tercinta. Dua Motos. Jadi apa tagline-nya itu? Hah? Channel kebanggaan Republik Indonesia. Luar biasa. Kan boleh kan? Oh, boleh. Boleh Belum karena ada yang itu ya. karena kita itu channel yang unik. Uniknya Unik kenapa kan? tuh? Pertama, perut kita nggak ada yang rata. Gue hampir rata. Tapi kita juga suka olahraga. Gitu. Meskipun ya olahraganya gitu deh. Nggak Nah, umum ya. cuma kita hari ini mau ngomongin apa ini? Ini kan Pak 11 Maret. Ya, 11 Maret 66 apa 11 Maret 11 Maret 2021 nih? 2021. Ah, Beberapa tahun belakangan ini sepertinya tanggal 11 Maret itu udah dilupakan orang ya? banyak dilupakan orang itu, padahal ketika kita masih sekolah dulu SD, SMP, SMA di zaman Orde Baru, 11 Maret bukan sakral sih ya, bukan sakral ya, cuma artinya tanggal yang memiliki makna historis. makna historis bagi kita, sebagai dianggap sebagai titik perubahan bagi Republik kita gitu. Bahkan bisa dianggap sebagai tanggal yang mengandung kontroversi ya. Mengandung kontroversi sampai sekarang. Sebab tanggal itu tuh ada surat perintah Ada surat perintah dari Panglima tertinggi, Panglima Besar Revolusi Bung Karno kepada Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto. Dan Jenderal Soeharto itu dianggap bisa menjalankan apa yang diinginkan Bung Karno dalam situasi seperti itu kan. Kalau kita flashback lagi kan itu terkait dengan situasi post 65 kan. Pasca 65 di mana ada satu situasi krusial yang sebenarnya masih misteri juga ya. Ya, maksudnya begini. Masih kontroversi juga ya. Ya, situasinya kontroversi. Jadi desperate times need desperate measure kan. Artinya satu situasi yang apa ya? Yang tidak penuh ketidakpastian, itu perlu pendekatan juga yang tidak biasa-biasa saja kan gitu. Yang berbeda ya dari ya. Bukan situasi yang biasa-biasa saja ya, gitu ya. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Di mana di situ ada pergolakan ke politik lah. Yang lumayan dahsyat. Sangat dahsyat bahkan. Yang juga memakan korban jiwa yang nggak sedikit kan gitu. Sangat banyak ketika itu. Nah, cuma kita kan sama-sama orang hukum ya. Apalagi Bang Rafal sedang menyelesaikan studi ilmu hukum kan? Insya Allah segera. Dalam logika hukum Bang Rafal, kalau ada surat perintah, saya ngasih surat perintah nih ke Bang Rafal. Saya kuasakan Bang Rafal untuk melakukan tindakan A, B, C sampai Z lah katakan. Bang Rafal akan mengembalikan surat perintah saya nggak? Ke saya nggak? Kalau pekerjaannya sudah selesai saya akan kembalikan. Biasanya begitu kan? By logic begitu. By logic. Atau logika hukumnya begitu kan? Tapi ini kan yang terjadi tidak demikian. Malah surat perintah itu menghantarkan yang seperti tadi Bang Rafal pernah sebut, suksesi ya. Suksesi kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan nasional yang melahirkan satu rezim yang baru. Jadi rezim orde lama, orde lama out, orde baru masuk kan gitu kan. Yang kita nggak bisa, yang kita sampai hari ini masih pertanyakan, kenapa surat perintah itu tidak pernah dikembalikan kan kepada yang memberikan perintah. Itu jadi permasalahan. Apa yang Bang Rafal bisa sampaikan kepada pemirsa Dua Maut? Ya, ini suatu hal yang kata-katanya gimana ya, kontroversi. Ya kalau debatable gitu. Logiknya memang seperti itu kan. Jadi ketika kita menguasakan sesuatu surat perintah kepada seorang, setelah surat kuasa itu, setelah pekerjaan itu selesai, normalnya kita bisa kembali. Itu dikembalikan. Ya, tapi mungkin ini dalam situasi yang seperti Bang Gali bilang tadi, situasi yang sangat krusial, yang tidak biasa, tentu perlu tindakan yang tidak biasa juga. Walaupun ini emang sampai kapanpun surat perintah 11 Maret ini akan selalu kontroversi. Ketika kita berbicara tentang super semar, selalu akan ada kontroversi. Pertama, yang aslinya ini kan nggak pernah kelihatan. Ada beberapa versi lah. Ada beberapa versi ya. Yang kedua seperti itu, tidak pernah dikembalikan. Walaupun sisi positifnya ini menjadi titik krusial, titik perubahan bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Nah, satu sisi saya juga itu yang jadi
Concern saya begitu. Yes. Kenapa nggak pernah dikembalikan? Yang kedua, aslinya itu yang mana itu. Nah. Yes. Kita kan sebagai generasi yang pernah mengalami zaman Orde Baru, kita memang harus mengatakan bahwa beberapa titik Orde Baru itu sangatlah luar biasa dalam membangun negara kita gitu ya. Tahun 80-an kita bisa menghasilkan swasembada pangan yang sampai FAO sendiri memberikan penghargaan khusus kepada Pak Harto. Yes. Tapi tentu kita tidak bisa melupakan titik surat perintah 11 Maret ini, bro. Ini yang menjadi dasar legitimasi daripada lahirnya Orde Baru kan? Nah. Cuma pertanyaan saya, atau kegalauan saya lah kalau bilang. Ini kan mengandung perdebatan hukum tata negara sebenarnya. Oh iya. Artinya seorang presiden mempercayakan sebagai panglima tertinggi kepada salah satu subordinat ya? Iya, subordinat. Pak Harto. Pak Harto selesaikan urusan keamanan. Iya. Ambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Iya. Nah, memang bahasa langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dianggap perlu itu kan menimbulkan interpretasi luas kan gitu. Iya. Termasuk di dalamnya di kemudian hari Pak Harto membubarkan PKI. Iya. Ya, oke lah membubarkan PKI-nya, ya benar. Karena pergulatan politik di masa itu memang sedikit banyak mengharuskan partai ini memang dibukukan. Cuma konsekuensinya setelah Anda melaksanakan isi perintah surat perintah 11 Maret itu kan harus ada pengembalian surat perintah. Harusnya kan? Harusnya. Itu kan kemudian malah tahun 67 Pak Harto dilantik sebagai pejabat presiden kan? Dilantik sebagai presiden kan? Iya. Nah itu bisa dikatakan cacat tata negara nggak sih? Nggak berani ngomongnya. Bentar, kalau udah ngambil S2 tata negara. Tapi yang anehnya ahli-ahli hukum tata negara kita sendiri nggak ada yang clear ya soal ini. Atau mungkin udah ada dalam bentuk tesis, cuma tidak dipublikasikan. Mungkin, bisa aja kan? Mungkin ya. Karena itu skandal kalau kata saya. Kalau nggak mau dikatakan skandal ya kontroversi lah. Kontroversi pasti. Tapi terlepas apapun itu, memang di setiap pergantian rezim atau orde, nampaknya menyisakan banyak pertanyaan. Iya. Orde lama, orde baru dengan super semarnya, orde baru dengan reformasi. Iya. Kenapa tiba-tiba Pak Harto tidak mau menggunakan kekerasan? Maksudnya gini, Pak Harto tidak mau menggunakan kekerasan secara masif untuk membungkam mahasiswa. Itu kan juga kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ada tekanan dari siapa, oleh siapa, sehingga Pak Harto merelakan kekuasaannya berakhir tanpa harus mempertahankan kekuasaannya dengan jalan kekerasan kan gitu, menggunakan militer kan gitu. Pak Harto akhirnya legowo aja gitu. Kemudian untuk digantikan Pak Habibie kan gitu. Kenapa gitu ya? Ya itu kan mengandung dimensi tidak hanya faktor-faktor internal dalam negeri kan. Saya percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya mengandung dimensi politik domestik. Ada bau-bau internasional di dalamnya. Pasti. Selalu berkait. Kita sudah pernah bahas ini dalam satu kayak kita ya. Kalau teman kita di Facebook kan si Joenong itu kan pernah nge-share catatan Khrushchev kan soal aidit segala macam kan. Yang dia kutip dari satu media di Moskow kan. Di Rusia. Itu kan juga memberikan perspektif baru kenapa akhirnya aidit mengambil langkah-langkah yang kontroversial untuk establishment PKI di waktu itu kan gitu. Yang dianggap Khrushchev sebagai langkah yang salah kan gitu. Nah, artinya ada aktor internasional dalam politik domestik kita tuh tidak pernah terlepas. Tidak pernah berdiri sendiri gitu. Artinya ya jangan-jangan super semar ini juga ada pengaruh itu kan. Saya percaya. Nah, langkah aman, jawabnya saya percaya. Jadi dia paksa saya untuk bicara, dia bilang hanya mengamini saja tuh. Tahun 98 juga kita lihat nggak bisa berdiri sendiri, ada persoalan di belakang sebelumnya. Tapi bro gini, berbicara tentang tekanan, ya seperti yang Pak Harto yang Bro Galih bilang tadi, kira-kira Bung Karno juga ditekan nggak saat itu ya? Saya pikir dalam posisi sulit juga Bung Karno. Kalau dia tidak mengambil langkah demikian, jangan-jangan mungkin situasinya lebih destruktif. Jangan-jangan ya, kita kan nggak bisa memprediksi kan. Ada aktor-aktor politik domestik yang waktu itu bermain, tapi di satu sisi Bung Karno juga mungkin menyadari kalau dia tidak segera mengeluarkan surat perintah itu, mungkin kalau saya sih
mengamininya gini. Ada tekanan domestik, ada tekanan internasional. Jadi Bung Karno juga menyadari kalau dia mempertahankan posisinya sebagaimana sedia kala, sebagaimana sebelum 65 terjadi, itu tidak mungkin. Maka dia harus kompromistis. Jadi salah satu cara yang diambil adalah dia berkompromi dengan angkatan bersenjata, dalam hal ini angkatan darat, mengeluarkan surat perintah itu. Dan meskipun kemudian dia dalam pidato kenegaraannya sempat ngomel-ngomel tentang Nawaksara itu ya. Sebelum Nawaksara, Bos. Sebelum Nawaksara sempat ya. Itu kan di 17 Agustus. Itu dia bilang bahwasanya surat perintah ini adalah surat perintah saya kepada ini. Tapi ternyata digunakan untuk ini. Karena kan sempat curhat di depan publik kan. Oh, ketika pidato kenegaraan. Ya, kalau nggak salah pidato 17 Agustus di istana gitu. Nah, cuma mungkin waktu itu Bung Karno udah nggak punya deterrence. Jadi mungkin banyak pihak yang sudah dalam tanda petik dilemahkan. Dukungan ke beliau itu udah dilemahkan. Dukungan kepada Bung Karno udah dilemahkan. Sehingga dampak dari keluarnya surat perintah ini nggak bisa dibendung juga oleh Bung Karno. Gitu. Artinya tekanannya itu tekanan situasi politik domestik. Dan mungkin aktor-aktor Bung Karno udah ngelihat di ujung ada aktor-aktor internasional yang dia udah nggak bisa lawan lagi gitu. Akhirnya Bung Karno akhirnya dia harus menerima nasib dan kenyataannya kalah secara politik gitu. Padahal kalau kita lihat sebelum 1965 pengaruh Bung Karno luar biasa. Luar biasa gitu. Tapi bisa itu gitu makanya ada yang bilangnya kan ini untuk ilmuwan yang nggak senang sama Pak Harto dibilangnya kudeta merangkak. Ada yang dibilang pengambil alihan kekuasaan secara bertahap gitu kan. Ya ini harus dipahami sebagai situasi politik perang dingin juga kalau menurut gue. Di mana ada semacam kepentingan domestik ketemu dengan kepentingan internasional. Dan mau nggak mau saat itu Bung Karno menyadari posisinya tidak sekuat sebelum 65. Yes, karena faktor-faktor X tadi. Oke, kembali gini bro, maksudnya ini secara hukum tata negara banyak mempersoalkan gini kan. Tapi akhir-akhir ini sepertinya juga terjadi ya seperti hal itu ya. Katakanlah dalam KLB suatu partai yang gitu, gimana? Gimana itu bro? Demokrat itu kan Ketua Umum AHY udah disahkan dalam Kongres 2020. Iya. Ya 2020 kan? 2020. Dan itu sudah di SK-nya sudah dilegitimasi oleh AHU. Kementerian Hukum HAM. Dan Hukum dan HAM. Ya menurut saya udah legitimate. Jadi buat saya kalau ada pihak-pihak yang menyatakan ketidakpuasannya ya sebenarnya ada saluran partai kan. Ada BPOKK kalau nggak salah di Demokrat itu untuk kader-kader mau curhat mau apa yang tidak puas dengan itu. Bahkan mungkin juga Pak SBY juga akan menerima kan kalau ada surat menyurat dari kadernya. Nah tapi menurut saya itu juga mengandung masalah gitu. Jadi kalau harapannya seperti Bang Gali bilang tadi, equality before the law. Jadi semua sama di mata hukum. Iya harusnya posisi hukum kalau kubu KLB ini ingin bicara. Ya kita kan negara hukum ya. Harusnya proses saja dalam internal partai. Jangan membuat sesuatu yang kalau menurut saya ekstra ya. Ekstra kegiatan bukan ekstra parlementer ya apa? Ekstra di luar partai. Iya, jadi ya boleh dianggap liar lah gitu. Kenapa nggak pakai mekanisme partai aja kan gitu? Tapi kan ada mahkamah partai. Tapi kita kan nggak mau membicarakan itu. Kita bicarakan super smart. Gitu ya. Nah, dalam konteks hukum Bang Ali udah sepakat dan juga saya sepakat ada masalah ini kan gitu kan. Yes. Ada masalah dalam Super Semar ini. Yes. Gimana Super Semar pertama tidak pernah dikembalikan mandatnya kepada Bung Karno. Yang kedua ya seperti itu otentisitasnya ya. Yes. Yang aslinya itu kemana? Ya kan ada beberapa versi, persoalannya ada beberapa versi dan beberapa versi ini dibiarkan berjalan bersama-sama gitu. Nah, memang harus ada proses penelitian sejarah ya. Yang mampu nantinya ya mendudukan bahwa ternyata kita tidak boleh gini. Kita tidak boleh
kita tidak boleh alergi terhadap proses pembuktian sejarah. Kalau memang di kemudian hari ada proses yang salah, ya itu harus kita yakini bersama sebagai proses pencarian anak bangsa ini terhadap sejarahnya. Nah, itu dia Gitu. sepakat saya. Jadi nggak boleh dianggap, wah ini mau mengulik-ngulik sesuatu yang udah lewat. Iya. Bukan, ini buat pembelajaran kita bersama. Iya. Jadi kita kan tidak ingin ada satu proses peralihan rezim atau kekuasaan yang justru itu mencerai-beraikan anak bangsa gitu kan. Ini kan pelajaran yang patut kita petik. Jangan ada satu proses pergantian kepemimpinan politik atau rezim politik atau rezim pemerintahan yang disingkirkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional kan Tidak gitu. konstitusional. Paling tidak itu berjalan di atas rel dan rambu-rambu konstitusi kan gitu. Nah, untungnya sekarang kita udah punya udah smooth lah ya. Ya kalau sejak reformasi proses itu udah Iya, smooth dari gitu. walaupun dari Gus Dur ke Bu Megawati Ya, sedikit menyelesaikan masalah. mengandung persoalan politik juga. Tapi dari Bu Mega ke Pak SB ke Pak Jokowi, Yes. itu semua sudah berjalan seperti yang dikehendaki oleh rakyat. Yeah. Harusnya juga untuk dokumen yang sangat dokumen-dokumen yang sangat berpengaruh pada perjalanan bangsa kita itu harus ada otentitasnya, Bro. Ya paling tidak bisa dibuktikan bahwa ini adalah otentik secara surat menyurat ya. Iya, itu yang penting. Berarti bisa dianggap inilah sebuah dokumen yang sah kan. Ini dokumen yang sangat penting gitu loh. Yes. Kita proklamasi teksnya yang asli masih ada. Yes. Bahkan di Amerika Serikat Declaration of Independence itu yang udah 200 tahun lebih masih ada gitu Yes. ya. Nah, ini harusnya ya sebenarnya suatu orang SKPNS saja bisa nyimpen kan. Iya. Atau SK suatu partai, apalagi ini surat yang sangat penting bagi Yes. perjalanan bangsa kita. Yes. Ini memang menyisakan banyak pertanyaan. Dan di sore ini di mana nih kita nih? Di Hiu Kopi Di Hiu Kopi di Jalan Muhammad Kafi 1, Jagakarsa. Ini kafe milik kawan, sahabat dan senior. Bang Zuli Silawanto. Bang Zuli Silawanto, fighter MMA. Dari era TPI Fighting, sama-sama kita ikut TPI Fighting kan. Sangat legendaris. Kita mengajak teman-teman untuk berpikir kritis gitu. Jangan hanya menerima sesuatu itu. As it is. Jadi jangan take it for granted. Ya udah ini tanggal 11 Maret ada Super Smart. No. Kita pengen teman-teman apalagi generasi milenial itu berpikir kritis bahwa ada sesuatu di balik setiap tanggal-tanggal yang memiliki makna penting bagi bangsa ini. Tuh. Jangan hanya bahkan seremonial sekarang aja udah nggak ada ya Super Smart ya. Ya artinya kan banyak tanggal penting di Republik ini kan. Nah, apa sih kisah dan sejarah di balik tanggal-tanggal itu kan? Apakah ya pasti kan setiap tanggal sebenarnya ada kontroversinya kan? Pasti. Nah, kita ingin generasi muda nih, milenial lah, bahkan mungkin generasi senior kritis gitu terhadap tanggal-tanggal yang memiliki makna khusus dalam perjalanan sejarah bangsa kita gitu kan. Siap. Gitu. Jadi tanpa berpanjang-panjang karena udah banyak suara-suara. Ya. Terus ya artinya ini karena ada kebisingan. Bang Rafal udah mulai gak bisa konsentrasi. Tapi ini suasana yang berbeda, Bro. Yes. Biasanya kita di dojo terus kan. Bakpuk gitu. Atau enggak di luar di Kota Tua atau di mana. Nah ini sekarang kita di kafe milik Bang Zuli Silawanto di Hiu Kopi di Kafe 1 di Jagakarsa. Kafe 1 Jagakarsa ya. Iya, kopinya kita udah berapa gelas itu minum segala macam. Ada teh talua juga tadi cuma udah habis. Dan ini sangat nikmat. Tempatnya sangat enak. Nanti kan jangan-jangan besok-besok kita bikin video dari sini lagi nih. Oke, siap. Karena Bang Rafal mau ajak pacarnya. Gitu. Oke. Itu tadi pacarnya Bang Rafal. Oke, cukup segini. Cukup sekian. Nanti karena Bang Rafal mau memimpin tahlil, biasa kan namanya Ustadz panggilan. Nggak bercanda guys, biar gak kaku kayak kanebo kering. Jadi nanti kita akan bikin video-video lagi, jangan-jangan kalau kata teman kita tadi Adi Zenwok Parianto itu harus kontroversi. Cuma kita mau bicara kontroversi yang agak-agak berat-berat sedikit lah. Karena kalau yang ringan-ringan biar digarap teman-teman yang yang dengan segmen yang lain gitu. Kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menghantarkan pemikiran kritis dan wacana kritis di hadapan kontroversi yang berat-berat kalau perlu kita. Itu karena dua maut gini, badannya berat, pemikirannya harus berat. Videonya harus berat karena makannya badannya berat. Berat. Oke guys ya, sampai ketemu di video dua maut berikutnya.
Di channel juga jangan lupa lihat channelnya Zuli Silawanto. Iya, channelnya Om Gemas. Oh, yes. Dan channelnya Muhammad Rafal. Nanti kita akan bikin lagi. Yes. Tagline-nya apa dong tadi itu? Apa? Yang Republik Kita itu adalah channel kesayangan dan kebanggaan Republik tercinta, Republik Indonesia. Mantap. Oke, dua maut. NKRI harga mati. Salam sore.